Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa yang membuat seseorang jago banget closing atau jualan? Ya, ini sebuah pola atau sebuah prinsip yang saya pertanyakan ke diri saya sendiri dan saya coba ulik ke banyak orang yang jago jualan, ya, yang tingkat closingnya tinggi, penjualannya tinggi. Apa prinsip dasar yang membuat ini terjadi? Karena gini, ya kalau kita lihat eh, email marketing, terus Facebook Ads, ini kan level bilangnya what, level what-nya, level apa yang mereka lakukan. Ya, apa yang mereka lakukan itu bukan alasan mereka bisa banyak penjualan, karena kita semua punya akses yang sama, ya. Anda bisa ngiklan di Facebook juga, Anda bisa juga pakai layanan email marketing, Anda juga bisa pakai Telegram, and so on and so on. Jadi itu bukan alasan kenapa mereka bagus closing. Masuklah ke alasan kedua, yaitu copywriting. Bagaimana memanfaatkan kata-kata, and so on, dan punya list, ya, strategik. Secara strategis maksudnya punya listnya. Artinya ini udah lebih ke how, ya, bagaimana cara mereka melakukannya. Artinya ini udah lebih ke level strategis. Artinya bangun list, bangun database, bangun fans, bangun orang-orang yang akan nurutin apa kata Anda. Ini juga udah level uh, strategis. Nah, ada satu level lagi yang saya lihat di belakang dan dimiliki oleh semua orang yang jago salesnya, bagus salesnya, yang kalau dia promosi closingnya banyak, ya. Dan ini saya di banyak dunia, dari mulai affiliate, di dunia affiliate ada, di dunia e-commerce ada, ya. Kalau kita lihat strategi-strategi mereka nggak bagus-bagus amat lah gitu ya, maksudnya biasa aja lah, sesuatu yang kita semua bisa lakukan, saya bisa lakukan, Anda bisa lakukan, ya. Terus copywriting juga, ya, itu buat saya bisa dipelajari lah, ya, formula yang Anda bisa, kalau Anda sediakan waktu mungkin 3-4 hari ini fokus belajar copywriting, Anda akan punya iklan dengan copy atau dengan tulisan yang lebih baik minggu depan gitu ya, dan itu bisa Anda pelajari. Tapi ada satu hal yang agak susah dipelajarin, ya, yaitu di level paling dasar menurut saya, itu why, kenapa mereka melakukannya. Oke? Nah, kalau Anda perhatikan orang-orang yang jago jualan, ya, seperti contohnya, ya, Mas Dewa Eka Prayoga yang punya grup ini, ya, dan teman-teman lain yang Anda sering lihat muncul di leaderboard, ya, yang mereka buat saya mereka percaya gitu ya, alasannya ya adalah mereka sangat confident, dan buat saya mereka menjual produk tersebut ke diri mereka sendiri dulu. Itu yang saya maksud di sini dengan confident, ya. Artinya gini, mereka sangat yakin dengan produk yang mereka jual, sampai buat saya di beberapa hal itu sampai di level irasional, level saat kita bilang produknya jelek, ya, atau memang produknya ada, kita bilanglah kekurangan gitu ya, mereka tetap akan, oh iya ini memang ada kurangnya, tapi ini tetap bagus bagaimana, sampai di level irasional di beberapa orang saya lihat, walaupun nggak semua, ya. Intinya apa? Mereka menjual produk itu ke diri mereka sendiri dulu. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri dulu. Itu kalimat kuncinya. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri dulu bahwa memang ini adalah produk yang akan ini produk yang bagus dan akan bermanfaat bagi banyak orang yang membeli produk ini, ya. Level keyakinan inilah yang saya tidak temuin di beberapa orang yang, ya, kita bilang mungkin omsetnya stagnan, ataupun mungkin tidak banyak banget penjualan. Karena contoh paling banyak ini terjadi di reseller, ya. Karena mungkin reseller tidak membuat produknya, tidak memiliki produknya gitu ya. Mereka cenderung tidak believe, tidak percaya sama produk ini gitu loh. Sampai ya tadi, ya, sampai di level irasional ya. Karena kalau kita lihat ya contoh di grup jago jualan ini, ya. Dewa itu sendiri believe banget sama semua yang dia jual. Ya, sangat-sangat percaya. Beliau sangat percaya dengan semua yang beliau jual. Sampai kalau misalnya Anda komentar negatif atau apa, itu akan dibelain bukan hanya sama beliau, tapi juga sama orang-orang yang juga punya kepercayaan yang sama terhadap produk tersebut gitu loh. Oke? Itulah yang saya bilang, jual ke diri sendiri. Oke, kalau Anda tidak bisa meyakinkan diri Anda sendiri, Anda akan sulit sekali meyakinkan orang lain, apalagi kalau jualannya online. Karena Anda tidak ketemuan. Kalau Anda ketemuan langsung, dia bisa ngelihat gesture Anda, ya, calon pembeli bisa melihat gesture, bahasa tubuh, bisa mendengarkan intonasi, dan lain-lain. Tapi kalau online, apalagi hanya teks, Anda harus benar-benar sangat percaya sama produk yang Anda jual, sangat percaya dengan apa yang Anda tawarkan ke masyarakat, sampai Anda sendiri akan membelinya saking Anda percayanya, gitu loh. Oke? Dan kalau sudah di level ini, ya insya Allah
Anda akan mulai merasakan perubahan, oke? Karena gini, hukum fisika ya, aksi min reaksi. Jadi setiap aksi yang Anda berikan ke orang lain saat Anda jualan, saat Anda menawarkan, itu Anda mentransfer energi ya, memberikan aksi ke orang tersebut. Anda push pemikiran Anda push jualan Anda ke calon pembeli. Ini adalah buku yang bagus sekali misalnya. Anda tekan itu ke orang lain, Anda push ya, karena itu kan sebuah energi ya, sebuah gaya, sebuah force gitu loh, oke? Nah, dalam fisika, saat kita memberikan sebuah gaya terhadap satu objek, objek tersebut akan memberikan gaya balik yang sama besarnya, ya. Dan kalau gaya kita lebih kuat daripada gaya balik tersebut, maka objek tersebut akan bergerak. Anda mungkin sudah mempelajari ini di SMA ya. Berlaku juga dalam dunia penjualan. Ya, saat Anda memberikan gaya penjualan, gaya penawaran ke orang lain, mereka tidak diam. Banyak orang yang berjualan berpikir mereka itu pasif, diam mendengarkan presentasi Anda. Enggak. Saat Anda menawarkan, saat Anda berjualan, mereka juga sedang menjual ke Anda. Ya, mereka juga sedang mendorong gayanya ke Anda, mendorong pemikiran mereka ke Anda. Oke? Dan kalau gaya Anda nggak cukup kuat dan mereka tidak membeli, itu artinya Anda yang membeli dari mereka, membeli ide mereka untuk tidak membeli, gitu. Oke? Nah, ini yang level prinsipal yang menurut saya harus dipahamin dulu sama sebagian besar orang, karena untuk belajar strategi itu udah ada bukunya di mana-mana. Untuk belajar taktik ya, apa caranya, teknik-tekniknya gitu, itu juga banyak sekali caranya. Tapi di level prinsip ini, di level mendasar banget ini, di level kenapa seseorang menjual ini, itu banyak orang nggak bisa menjawab, ya. Banyak yang saya tanya, Mas, kenapa Mas jual produk A? Oh ya, ini Mas, ini karena hijabnya cantik Mas, produknya bagus. Itu alasan yang tidak kuat, itu why yang tidak kuat ya, kenapa yang tidak kuat gitu loh. Saya kalau ditanya sama orang, kenapa Mas Fikri jual kirim.email? Apa yang saya jawab? Saya percaya pebisnis online di Indonesia itu harus punya sumber traffic mandiri, di mana mereka tidak bergantung sama sumber traffic dari luar seperti Facebook Ads dan Gmail, Google maksud saya, ya Google AdWords atau Google atau SEO gitu loh. Jadi begitu Facebook nge-ban akun kita, Google menghilangkan website kita, kita tetap bisa mendatangkan traffic melalui email, database kita sendiri, pembeli kita sendiri yang kita pahamin sendiri, ya. Dan saking saya percayanya sama konsep ini, sampai itu jadi tagline perusahaan kita ya, di kirim.email, hati ke hati dengan pelanggan Anda, ya. Jadi Anda bisa ngobrol hati ke hati tanpa ada medium penengah dan algoritma abu-abu yang harus Anda pelajari. Nggak ada. Anda hanya harus ngirim email, titik, gitu, ya. Inilah kenapanya. Saat orang tanya sama saya kenapa, itu yang saya jawab. Saking saya percaya sampai saya gunakan kirim.email untuk membangun bisnis saya sendiri, gitu. Artinya apa? Kalau aplikasi ini gagal, maka ya saya duluan yang akan merasakannya sebelum pembeli saya, gitu loh. Kalau aplikasinya ada bugsnya, ada errornya, saya yang pertama kali merasakan kalau bisa. Jangan sampai pembeli saya merasakan. Itulah level confidence saya, itulah level kepercayaan saya sama produk yang saya jual. Saya sangat percaya, sampai saya percaya itu di level emosional, bukan rasional lagi. Maka tadi saya bilang irasional level, ya. Saya sudah percaya sampai level emosional, oke, sama produk yang saya jual. Jadi kalau Anda masih datang ke saya dengan alasan-alasan ada calon pembeli gitu ya, datang ke saya dengan alasan-alasan rasional, maka saya tidak akan bisa menerima alasan itu. Dan saya akan mempush alasan-alasan emosional saya ke calon pembeli tersebut, ya. Tentu saja tidak akan semua orang peduli dan tidak akan semua orang setuju sama alasan Anda. Ya kayak saya bilang barusan, akan banyak orang yang nggak setuju gitu loh. Wah, Mas Fikri berlebihan ini, akan pakai Facebook apa-apa Mas, and so on and so on. Ya itulah intinya. Saat Anda memperjuangkan sesuatu, tidak akan semua orang setuju sama Anda, tidak akan semua orang mendukung Anda, pasti. Tapi, fokuslah ke orang-orang yang sevibrasi, yang juga sepemikiran sama Anda. Sehingga itu menarik orang-orang yang nanti mau membeli dari produk Anda karena alasan-alasan emosional yang Anda utarakan ini. Seperti kata Simon Sinek dalam sebuah bukunya Start With Why, orang tidak membeli apa yang Anda jual, orang membeli kenapa Anda menjualnya. Ya, why. Ya, maka Anda perhatikan tulisan-tulisannya Dewa, bantulah orang baru dibantu Allah kemudian, atau apa, jualan adalah membantu orang yang dibayar. Ya kata kuncinya selalu itu ya, membantu dan kita selalu melihat Dewa membantu gitu loh dalam setiap jualannya. Oke? Itulah beliefnya Dewa, itulah why, itulah kenapa dia melakukan semua ini. Dan kita bisa ngeliat sendiri bisnisnya membesar dan menyusul alasan yang sangat kuat ini, ya. Itulah yang harus Anda cari, kenapa Anda melakukannya, ya. Dan perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Itu yang saya lakukan dan itu yang sebagian besar orang-orang yang jualannya banyak lakukan. Silakan Anda perhatikan, oke? Itu video dari saya, video pertama di grup Jago Jualan.
Terima kasih sudah menonton. Silakan jangan lupa share video ini kalau bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.